gantian, fokus dalam pembahasan. Nah inilah namanya fokus dalam pembahasan. Anda ngomong nasab itu bukan urusan agama. Anda tanya maqasidus syariah itu apa? Maqasidus syariah itu apa? Saya pakai kacamata dulu, biar nggak kena sihir. Itu maqasidus syariah aja nggak ngerti dia. Lah ente saya bilang, ente memaksakan bahwa nasab itu seakan-akan perkara yang penting kan begitu. Kenapa? Karena ente pengen mengakui sebagai enggak gitu konsepnya. Anda, saya tidak butuh pengakuan Anda. Kita kan lagi berbicara ilmu, saudara, berbicara ilmu. Maka kalau berbicara ilmu harus ada musalamahnya. Ngerti musalamah nggak ente? Ente ngerti musalamat gak? Ngomong gantian, jangan. Ya mana ngerti ngomong gantian, jadi ditanya musal. Ada sama ente. Orang ditanya tinggal jawab doang. Kita mau berdiskusi. Diskusi itu ada musalamat. Ente tahu musalamat gak? Bahas nanya. Enggak. Ente tahu musalamat gak? Ente tahu musalamat apa enggak? Nasab yang membatalkan. Kok bentar dulu, jangan cerita nasab dulu. Gini. Imat betul begitu. Kan statementnya Kiai Imat sudah jelas. Bentar dulu, dijawab dulu begitu. Ulama sedunia menyalahkan. Oh ya berarti itu tidak ilmiah. Berarti itu tidak ilmiah. Kok tidak ilmiah gimana? Disitulah ketidakilmiahannya. Karena gantian, mulut perempuan, gantian ngomongnya mulut perempuan. Itu tidak ilmiah sayang, berarti itu tidak ilmiah karena antum menabrak semua ulama sedunia, berarti tidak ilmiah. Itu bukan ilmu, itu iblis. Oke, sekarang ganti saya ya. Sekarang anak tanya sama antum, dalilnya mana dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kita mengikuti ulama yang sendirian daripada golongan ulama banyak? Mana dalilnya? Gini Pak, nasab itu satu. Aduh, nasab lagi. Itu dulu. Jangan lari lagi, jangan lari. Antum mau diskusi atau mau helikopter? Kalau mau diskusi gantian ngomongnya, jangan kayak ya kan ana udah gantian dari tadi. Hargain saya bernarasi gitu. Berapa? Jangan kayak perempuan. Berapa harganya? Berapa harganya? Gitu loh. Berapa harganya? Ganti saya ngomong ya. Iya, berapa harganya? Juga katanya belum. kita dihargain, harganya berapa? Tuh kan nggak bisa diem toh. Ini diskusi apaan ini? Antum kan kiai, itu ditanya mana dalil kitabnya mana? Iya kan katanya tanya sama antum. Gimana? Antum yang membuat hujah. Makanya anak tanya mana dalilnya yang mengatakan satu kiai, satu ulama dengan ijma ulama lebih utama satu ulama, pendapat itu mana? Oke, sebelum lari ke situ, fokus dulu bahwa nasab ini bukan perkara syar'i. Kok bukan perkara syar'i? Iya dong, artinya begini loh. Keilmuan kalau bukan perkara syar'i gitu. Apa dong? Dengerin dulu, dengerin penjelasan saya biar paham ya. Oke. Masa yang pertama, kalau yang kamu cari kitab yang membatalkan tidak ada selain kitabnya Kiai Imat. Oke. Jadi berarti Kiai Imat melawan ijma kan? Jangan disamakan. Berarti Kiai Imat melawan ijma. Ulama hadis. Berarti ulama fikih. Kiai Imat hanya soal kejujuran, membantah ijma ulama gitu. Berarti Kiai Imat membantah ijma ulama. Gantian dong. Gua ada pakai rampak. Berarti nggak ngejawab tadi loh. Anda nggak ngejawab. Ditanya nggak ngejawab. Gimana sih Anda? Ditanya nggak ngejawab. Jawab dulu pertanyaannya. Jawab. Pak, bertanya itu juga pakai etika loh, Pak. Orang Anda sudah nggak pakai etika, kok pakai etika? Anda ini cerita etika, Anda sendiri beretika. Ya saya mau jawab, belum dijawab. Anda tidak beretika, udahlah kita ini ngobrol. Saya belum ngomong ditimpali. Nggak usah cerita adab. Saya baru ngomong ditimpali lagi. Konyol ente. Konyol, betul lah. Jawab dalil. Oke. Ya, mana dalilnya? Jadi gini, logikanya begini. Dalil logika lagi, ada dalil logika lagi. Asegaf ini
pernah melakukan kejahatan itu di tahun 2005. Enggak, jangan pakai logika, jangan frame. Itu frame, namanya framing. Nggak bisa. Antum berbicara ilmu nasab itu ilmu bagian daripada ilmu fikih. Halo. Helikopter. Nasab itu ilmu bagian daripada ilmu fikih. Ilmu fikih itu nggak abu-abu, jelas. Gini ya. Ilmu syariat itu jelas. Jadi kalau antum ngomong ilmu nasab itu bukan ilmu syariat, ya kacau. Ya bukan. Nasab itu bagian daripada ilmu fikih. Kalau antum sudah menganggap ilmu nasab itu bukan ilmu syariat, ya sudah. Dari situ aja antum sudah ngaco, gitu loh. Dengerin dulu. Gantian, jangan pakai nafsu kalau bicara. Biar ada saling merespon gitu. Yang pakai nafsu itu Anda, saudara. Bukan. Bagaimana kita pakai nafsu? Saya baru Anda ngomong sana sini. Anda Saya menggunakan baru framing. menjelaskan Anda dari tidak berhujjah, tidak berdalil. Anda Betul. lihat kulul jannah aja nggak ngerti itu terkibnya jadi apa. Aduh, Oh, Anda mau kemana-mana cerita lagi. Saya tanya yadkhulu itu fi'il apa, kamu diem. Gimana sih? Ya itu pertanyaan anak SD saya. Nah, kamu juga menanyakan ke saya pertanyaan anak MI gimana dong? Ya, makanya karena Anda TK, gitu loh. Kacau. Sekarang kita mau bahas apa? Mau bahas apa? Jadi seyakin apa sih dengan catatan nasabmu? Kamu percaya nggak kalau yang dalilnya mana dalilnya? Dibuat-buat? Dalilnya mana? Percaya nggak? Ada kini Saya kiai loh yakin ngomong masa 100%, dalil, udah. masya Allah. Kalau percaya Nah sekarang saya balik tanya, saya yakin Kalau kamu 100%. percaya 100%, Itu kan Anda silakan bertanya keyakinan, berubah. saya yakin 100%. Oke, saya Betul. yakin itu kan keyakinan saya. Nah sekarang saya balik tanya sama Anda, berarti Imaduddin melawan ijma'ul ulama, begitu? Ini Ijma' ulama bukan nasab. perkara agama, saudara. Wih, halo. Kok bukan perkara agama? Ulama. Bagaimana sih Anda? Kok Jangan bukan perkara dikepiaui. agama? Ini gimana sih? Nasab kok bukan perkara agama, ini gimana ceritanya Anda? Tidak ada masuk surga lewat jalur Coba nasab. anak tanya, syariat itu makosidnya ada berapa? Makosid syariat itu Jangan apa? anggap masuk surga. Anak tanya dulu sama ente, Aduh, kemana-mana ngomong gantian, Dul. fokus Dul. dalam pembahasan. Nah inilah namanya fokus dalam pembahasan. Betul. Anda ngomong nasab itu bukan urusan Saya agama. ngomong, Anda tanya, kamu nggak makos mau itu syariah dengerin. itu apa? Saya Makos daripada itu kena syariah itu apa? santet, saya pakai kacamata dulu, biar nggak kena sihir. Itu makos itu syariah aja nggak ngerti dia. Lah ente saya bilang, ente memaksakan bahwa nasab itu seakan-akan perkara yang penting kan begitu. Kenapa? Karena ente pengen mengakui sebagai Enggak gitu konsepnya. Anda, saya tidak butuh pengakuan Anda. Kita kan lagi berbicara ilmu, saudara, berbicara ilmu. Maka kalau berbicara ilmu harus ada musalamahnya. Ngerti musalamah nggak ente? Ente ngerti musalamat nggak? ngomong gantian, jangan Jangan malah ngerti ngomong ganti. Jadi ditanya musal. Ada sama ente. Ini Orang ditanya tinggal jawab Kita doang. mau berdiskusi. Tadi Diskusi itu ada bahas musalamat soal nggak? Ente tahu musalamat nggak? bahas nanya Nggak. Ente tahu musalamat nggak? Ente tahu musalamat bahas apa lagi nggak? nasab yang membatalkan. Kok Sudah saya ntar dulu, semua jangan cerita jadi nasab dulu. kemana-mana Gini. lagi. Ini Pak, siapa namanya? Kamu itu ngomong jangan kayak perempuan, ganti Rampat. satu-satu. Pak siapa Itu ini? penting apa Kamu sih tuh ngomong jangan kayak nasab? bencong, jangan kayak gay. Kamu ngomong jangan kayak monyet, jangan kayak babi. Wallahi atqakum. Buat apa kamu ngotot nasab gitu loh. Yang dilihat Yang bener-bener, Allah ini bener, apa? bener. Makanya Anda ngomong sama dia gini. Antum ini kiai, antum kayak nggak jelas ini gimana nih coba. Anak tanya sama antum, Mari kita ini tanya. mau diskusi pakai musalamat Kalau nggak? amalmu itu Pakai musalamat nggak? Pakai musalamat nggak? ngomong itu jangan kayak perempuan satu-satu. Dia nggak ngerti, dia nggak Enggak, ngerti. antum mau diskusi sama anak pakai musalamah nggak? Musalamatnya apa nih? Apa musalamat maksudnya menyerahkan gitu. Nah itu coba jawab. Musalamat aja nggak paham. Terus dia mau diskusi gimana? Udah lah ini Makanya kan tadi kan ini anak ngomong. TK ini udah gak level. Udah, Kiai, Kita mau makanya jangan diskusi ngomong begini-begini, Kiai. musalamatnya dalam diskusi Iya. apa? Dia nggak tahu. Kalau Nah, terus Jadi orang dengan kayak segala begini kita mau ajak hormat, diskusi. jadi nggak usah begitu kiai antum. gantian, Jangan kiai kalau lah, antum diskusi ini ditonton itu- orang. Enggak itu
bukan diskusi Pak Kiai. Kamu ngomongnya jangan mendominasi. Karena tanya diskusi atau mudzakarah atau munadharah itu ada musalamat. Antum belajar nggak ilmu munadharah? Gini, kalau kita diskusi, kita kan mencari titik temu. Musalamahnya apa Kalau dulu? Kita mau diskusi musalamahnya apa dulu? Musalamahnya dulu. Musalamatnya apa dulu? Musalamatnya. Wes, itu gede tempat sampai. Hah? Kan gitu levelnya Kiai. Iya kan? Kita coba diskusi tapi ditanya musalamah kita dalam diskusi apa nih? Bener. Nah kita nggak ngerti mau taslim kemana nih diskusinya? Kan nggak ngerti. Ya kan? Apa yang jadi acuan dalam diskusinya? Apa aturan diskusinya? Nggak ada. Dia dengan framing dia, bukan dengan hujah, bukan dengan dalil, kan gitu. Iya. Dia pakai logika aja, Bib. Dia cuma pakai logika aja, Bib. Nah, kasihan antum dipanggil kiai-kiai orang ente, ya Allah ya Rabbi ente merusak. Aduh ya Allah ya Karim. Ya. Kalau musalamah. Enggak, bagaimana gantian? Begini. Jangan didominasi dulu. Saya malas ngomong kalau didominasi. Jadi nggak usah ngomong. Kalau malas ngomong nggak usah ngomong. Loh, jangan gantian baik dikasih pertanyaan bukan dijawab. Gitu loh. Antum tadi ditanya nggak dijawab, Kirampa. Saya jawab tadi nggak jawab. Musalamah itu merujuk pada apa? Sebuah pertanyaan gitu loh. Atau premis yang diterima bersama. Makanya disepakati dulu. Habis buka Google kita ya? Diskusi apa berdebat. Habis buka Google ya? Iya. Ya weh. Astagfirullahaladzim. Belum ya. Tapi Bib mana? Bib. Ya, artinya yang begini buat edukasi, Bib. Buat edukasi, Bib. Belum direspon. Artinya biar orang bisa menilai, Bib. Biar orang bisa menilai, Bib. Bisa menilai orang. Bisa menilai orang. Bagaimana kelasnya kan? Kita tahu lah bagaimana kelasnya teman-teman kita gitu. Yang selama ini mereka dengan bangga mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, ya kan? Merendahkan ulama-ulama kita, merendahkan para masyayikh kita, merendahkan Ibnu Hajar, merendahkan Imam Nawawi, merendahkan para imam-imam kita, gitu. Alhamdulillah ala kulli hal, kita sekarang tahu dikatakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau oleh salah satu sahabat marfu, dikatakan bahwa kelak di zaman akhir itu, atau dari ulama salaf, anda lupa, tapi kayaknya kaul ulama dikatakan bahwa fi zamanil akhir min alamatiha, daripada cirinya. Tuh kan.